جمال الوجود بذكر الإله Perkenalkan, nama saya Zul Joshua dengan NIM 211746. بنور هدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat beliau sehingga kita dapat masih menikmati indahnya hidup. Dan tidak lupa pula salawat serta salam selalu kita hadiahkan kepada baginda besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini akan membahas tentang ilmu tafsir dan Al-Qur'an. Makna Al-Qur'an. Al-Qur'an dari segi kebahasaan berarti dari kata qara'a yang secara literal berarti menghimpun. Kata qara'a kemudian diartikan membaca karena membaca adalah kegiatan merangkai dan menghimpun huruf dengan huruf yang lain kemudian mengucapkannya. Kata qara'a juga diartikan dengan menelaah, meneliti dan mengetahui ciri-ciri sesuatu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kata qira'a tidak selalu membutuhkan tulisan sebagai objek bacaan, tetapi juga mencakup objek yang tidak tertulis. Perhatikan misalnya, perintah membaca dalam wahyu pertama turun kepada Rasulullah SAW, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, yang tidak hanya mencakup perintah membaca yang tertulis, tetapi juga mencakup perintah membaca yang tidak tertulis, berupa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik makrokosmo maupun mikrokosmo. Secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf dan membacanya adalah ibadah. Secara teknis, Al-Quran yang dimaksud di sini adalah mushaf. Sedangkan kedudukan Al-Quran adalah Al-Quran dalam sistem ajaran Islam adalah sumber pelajaran pertama ajaran Islam. Hadis Nabi Muhammad adalah sumber ajaran Islam yang kedua, sekaligus sebagai bayan terhadap Al-Quran. Yang ketiga, meskipun terdapat dua sumber utama, yakni Al-Quran dan hadis, tetapi keduanya sama sekali tidak boleh dipisahkan. Bahkan Al-Quran hanya mungkin bisa dipahami dan diamalkan dengan baik apabila dikaitkan dengan hadis. Fungsi Al-Quran. Secara umum, Al-Quran mempunyai dua fungsi, yaitu pertama sebagai hidayah atau pedoman hidup. Sebagai hidayah, Al-Quran adalah pedoman bagi umat manusia yang mempercayai dan menata kehidupannya sesuai dengan kehendak Sang Maha Pencipta. Al-Quran adalah doktrin keimanan, sumber hukum, pedoman moral, dan bimbingan ibadah. Yang kedua adalah sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat, Al-Quran adalah bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sebagai kitab mukjizat, Al-Quran menentang setiap orang kapan dan dimanapun terhadap setiap orang yang tidak percaya atau meragukan kebenarannya. Tentangan Al-Quran dikemukakan secara bertahap. Sedangkan kandungan pokok Al-Quran adalah sebagai kitab samawi terakhir yang diwahyukan Allah kepada Rasul SAW. Mempunyai kandungan yang sangat luas. Kandungannya yang sedemikian luas itu terkait dengan pokok-pokok ajaran agama. Dapat disimpulkan dalam tiga hal pokok, yaitu akidah atau kepercayaan, petunjuk mengenai syariah, dan akhlak. Istilah tafsir Al-Quran. Terdapat beberapa istilah teknis terkait upaya memahami makna dan kandungan Al-Quran, yaitu bayan, tafsir, dan tadabbur. Meskipun istilah yang paling populer digunakan ialah istilah tafsir, istilah tafsir secara umum setidaknya mengandung tiga makna, yaitu upaya memahami makna dan kandungan Al-Quran, ilmu yang digunakan untuk memahami makna dan kandungannya, dan hasil-hasil pemahaman terhadap makna dan kandungan Al-Quran. Langkah-langkah penafsiran Al-Quran yaitu yang pertama adalah tentang terjemah. Langkah awal yang dapat ditempuh untuk memahami makna dan kandungan Al-Quran adalah melalui terjemah ke dalam bahasa yang dipahami seseorang, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan memahami bahasa Arab. Meskipun terjemahan itu sendiri memiliki keterbatasan, apalagi hal terjemah Al-Quran ke dalam bahasa lain, sama sekali tidak dapat disejajarkan dengan Al-Quran. Terjemah adalah pengalih lafal dari satu bahasa ke dalam lafal-lafal bahasa lain. Umum dikenal dua macam terjemah, yaitu terjemah labziah dan terjemah maknawiyah atau terjemah tafsiriyah.
Yang disebut dengan terjemah lafziah adalah bentuk penerjemah yang berusaha mengalih lafal-lafal dari suatu bahasa ke dalam lafal-lafal yang serupa dalam bahasa lain, susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan bahasa pertama. Model terjemahan lafziah ini secara umum menunjukkan bahwa penerjemah sangat jujur, sehingga berusaha sedemikian rupa untuk menyesuaikan lafal-lafal yang diterjemahkan. Sedangkan terjemah maknawiyah atau terjemah tafsiriyah yaitu terkait dengan model terjemah yang berusaha menjelaskan makna pembicaraan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Model penerjemah maknawiyah atau tafsiriyah ini menunjukkan bahwa penerjemah berfokus pada upaya pengalihan makna lafal dari suatu bahasa ke dalam makna lafal dalam bahasa lain, sehingga susunan lafal dan kalimat dalam bahasa pertama terkadang tidak selalu sesuai dengan susunan lafal dan kalimat dalam bahasa kedua. Dari penjelasan ayat dari hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu memperoleh kewenangan untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 44 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan, memahami kaedah-kaedah bahasa Arab dan makna kosakata dari ayat ditafsirkan. Al-Quran diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, seperti dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Ayat di atas memberikan isyarat tentang keniscayaan memahami bahasa Arab untuk berinteraksi dan memahami makna dan kandungan Al-Quran. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.